kalau mengingat sebuah kasus penganiayaan, rasanya ini sudah cukup lama ya. Dan kita berharap hari ini jaksa sudah ready untuk membacakan tuntutannya. Tetapi ternyata ditunda lagi, kita tidak tahu terkait ketidaksiapan apa jaksa sehingga diundur lagi. Mudah-mudahan segera diberikan kesiapan lah pada jaksa, ada semacam jaksa ini nih, kita lucu juga ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah tanya apakah sudah tetap diberikan tuntutan, hari ini disampaikan sudah, ternyata hari ini tidak jadi kita butuh klarifikasi dari jaksa kenapa hari ini tidak jadi membacakan tuntutan. Terkait harapan kami, tentu tuntutan ini adalah tuntutan yang berpihak kepada korban, berpihak kepada masyarakat untuk memberikan efek jerak. Jadi kita lihat nanti indikasinya tuntutannya maksimal atau enggak, seperti itu. Jadi tambahin Jo. Ya kecewa ya. Beberapa menit lalu ketika ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana, ya kita optimis. Karena sudah terlalu lama juga seperti yang tadi disampaikan Melisa. Dan kemarin kita tahu bahwa hari ini tuntutan itu juga diperkuat, ada TikTok itu ya dari Humas bahwa hari ini sidang tuntutan, tetapi ternyata jaksanya belum siap. Dan tadi teman-teman pasti juga lihat ada yang aneh. Biasanya pengacara-pengacara berdua itu komplit dari awal. Seperti udah tahu hari ini nggak datang. Seperti udah tahu gitu. Ya ini sih pikiran buruk aja ya. Tapi ya beginilah hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya tahu sendiri. Yang kemarin kasasi aja tiba-tiba bisa di hukuman mati, udah jadi seumur hidup, diskon. Kita sebenarnya pengen jaga itu gitu. Nah, teman-teman pasti juga menyaksikan karena setiap sidang ada di sini bagaimana fakta-fakta hukum tentang Mario ini terbuka, bagaimana dia berbohong juga terbuka semua, udah clear gitu loh. Kita sebagai awam yang nggak terlalu ngerti hukum aja memandang bahwa ini harusnya cepat, perkara begini kok. Ini bukan perkara yang kayak mega skandal atau apa, tetapi bisa jadi memang ada mega skandal akhirnya kan. Kita kan jadi berpikiran ke situ. Mana ada kasus penganiayaan yang sampai 6 bulan. Baru kali ini. Dan tiba-tiba hari ini batal. Dan tim hukumnya juga nggak ada semua. Kenapa? Ini yang harus di-note bahwa sistem hukum di negeri ini harus terus dikawal terus. Kalau enggak ya begini. Itu aja. Soal tuntutannya ini kan maksimal dikenakan dalam dakwaan keduanya maksimal 12 tahun. Dari keterangan saksi ahli yang ada selama sidang kali ini, Om Jo berharapnya untuk keduanya bakal dituntut berapa tahun? Maksimal aja, karena kan seperti tadi saya sampaikan bahwa fakta-fakta hukumnya udah terbuka, ditambah lagi dengan attitude-nya yang seperti itu, menggampangkan. Dan kalau nggak maksimal ya tentu kita kecewa banget. Nanti kita lihat lagi dari unsur apakah ada hal-hal yang meringankan, itu tentu kita akan pertanyakan, jadi tanda tanya besar karena dari seluruh proses persidangan, bahkan dari mulai dilakukan penyidikan mereka sudah melakukan kebohongan banyak sekali. Jadi kalau ada nanti di dalam pertimbangan, di dalam tuntutan ataupun di dalam putusan ada hal-hal yang meringankan, ini benar-benar jadi dagelan sih. Karena yang kita saksikan dari semua proses persidangan ini yang ada adalah banyaknya hal yang memberatkan. Segala hal yang meringankan bisa diabaikan. Jadi tetap kita diminta bersabar lagi ya untuk minggu depan. Ini ditunda lagi, jadi artinya semakin panjang lagi waktu untuk kita mencari keadilan. Soal beban restitusi dari pihak keluarga tetap akan meminta itu juga diberikan ganti rugi dari. Iya, itu kan sudah disampaikan oleh LPSK dan sudah diberikan kepada jaksa. Seluruh yang mengikuti persidangan juga sudah tahu. Ya kita ikutin aja. Nanti bagaimana jaksa dan hakim menerapkan restitusi itu ya kita serahkan kepada mereka. Kan restitusi sudah dicantumkan dalam undang-undang. Ya mereka-mereka inilah hakim yang mulia yang memutuskan, jaksa penuntut umum yang memberikan di dalam tuntutan. Mbak Melisa tadi kan kuasa hukum tidak hadir semua. Tadi berarti Mbak menduga kalau misalnya kuasa hukum sudah tahu ini batal tuntutan gitu. Ya, asumsi awamnya kita kan begitu. Yalah.
Karena biasanya kan kita Mana tahu biasanya rajin banget kesini paling pagi. gitu. Jadi Tiba-tiba sekarang tiba-tiba nggak tidak ada kan, Terus tiba-tiba kemudian ditunda. ditunda seolah-olah mereka udah tahu. Itu kan asumsi kita. Jadi ya Komunikasi antar kuasa hukum sama jaksa. apa? Apakah ada komunikasi? Nah itu mungkin bisa ditanya ke jaksa atau ke kuasa hukumnya kalau kita nggak tahu. Makanya kita hanya bisa berasumsi kenapa ketika ditunda ternyata mereka juga tidak hadir gitu. Dan udah diumumkan sama humas. Iya. Dan udah diumumkan. Kemarin diumumin ada tuh di TikTok tuh. Iya. Soal kabar David dan penanganan medisnya untuk David ini sejauh ini gimana? Masih jalan. Fisioterapi sekarang terapinya tinggal fisioterapi aja. Balikin itu ya motorik, keseimbangan. Kalau Psikolog kognisi itu ya sekolah sama psikolog dari KPPA. itu masih Masih. itu masih Terus Untuk ya. perkembangan pemulihannya pemulihannya kita masih kontrol, jadi kita belum bisa memastikan seperti apa, karena brain injury itu kan nggak bisa dilihat dari seperti yang tampak mata ya. Jadi kita masih kontrol, Dokter Tatang juga memantau, juga menjelaskan bahwa tiap bulan harus kontrol terus, belum ada pemberitahuan sampai kapan. Tetapi kita hanya dapat progres walaupun masih kecil banget, tetapi ya kita harus syukuri itu sebagai sebuah keajaiban. Oke. Ya. Kemajuannya misalnya gini. Dulu target dia kan kalau yang motorik itu dia harus bisa menyelesaikan sebuah tugas berjalan 24 menit. 24 menit. Ketika orang normal itu 24 menit dia akan mengalami perubahan saturasi, perubahan detak jantung. Nah, David ini yang terakhir 18 menit. 18/24. Jadi kalau di persentasi 18/24 itu ya sekitar berapa ya? 70 sampai 80-an lah. Gitu. Dan masih sering kadang short time memory ya, kadang dia Pikun, suka ya. lupa pikun Kalau gitu. pikun itu memang agak lama sih itu. Iya. Karena kan belum nyambung ya. Ini yang kemarin dijelaskan Dokter Tatang, akson yang di penghubung antara otak kanan dan kiri itu ada trauma yang sangat dalam, robeknya, sehingga itu yang menyebabkan dia masih pikun, masih meledak, suka ya itu Melisa lagi yang kena kan, bacot-bacotin kayak. Untung kemarin pas video call sama Pak Jokowi nggak kambuh ya, itu agak sih takut sebenarnya. sih. Ya Pak Jokowi menyapa, Musik ya, mendoakan. musik suka Pak Jokowi suka metal juga ya. Iya Pak Jokowi suka. Iyalah, aku suka metal kayak kamu juga suka metal. Itu ya teman-teman David juga semuanya. memantau dari rumah nih harusnya ya. Ini lihat nih pasti. Lihat Halo, nih. Fen. Tadi dia Enggak sekolah hari ini. sekolah. Tadi dia sempat nanya sih, sidang berapa kali lagi? Mel gitu. Mbak Mel. Iya yang mulia gitu. Jadi enggak kayak anak kecil. Anak kecil. Kekepoannya Jadi itu kita kayak anak bersyukur kecil. juga dengan ucapan terima kasih untuk sekolah juga ya, karena ngasih privilege Tadi ke dia pamer tulisanku udah bagusan kan gitu. Emang ada bunyi? Ada, lucu banget. Tunjukin aja. Padahal nggak bagus. Tunjukin ke kamera. Bentar. Ih, dihapus lagi sama dia. Tapi Yang aku- 75 itu loh. Pernah gua kirimin yang 75. Ini. Nah, itu bukan. Iya ini dia. Itu 75. Enggak, ini barusan. Oh ya ini. Ini barusan yang dia sempat pamer, Ya, tulisanku udah ya. bagusan nih. Padahal masih keriting sih, gue bilang iya lagi. Angkat Bamel, angkat. Angkat. Ntar dia ngomong apa nih? Udah paling terang belum? Terangin boleh. Ya, habis ini wawancara Miss Universe. Eh, Lagi viral dia ya. tolong di-cut ya. Ke kanan, Mbak. Ya. Sabar. Udah kayak poco-poco. Ya, ini dia pamer nih tadi pagi, pesan gue bagusan kan. Padahal masih keriting begini loh. Oke ya. Oke, mohon doa semuanya. Kita ketemu minggu depan, mudah-mudahan nggak mundur lagi. Makasih. Makasih semuanya. Kaosnya keren, The Sigit. Sigit. Insurgent Army ya. Eh, Ya, kasih.